Salam, silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita membuka firman Tuhan di pagi hari ini di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, keberhasilan adalah suatu hal yang sangat diidamkan oleh semua orang, bukan? Ya. Tidak ada seorang pun yang mau gagal. Semua ingin berhasil di dalam kehidupannya. Pada umumnya, orang mendefinisikan keberhasilan dengan pencapaian tujuan, ya, perolehan kekayaan, status, gengsi, atau kekuasaan. Mereka juga mendefinisikan keberhasilannya hanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan jumlah, angka, dan gengsi. Saudara, Tuhan juga ingin kita berhasil. Karena itulah Ia merancangkan rancangan yang penuh harapan, bukan kegagalan atau kecelakaan. Sama seperti yang terjadi di dalam kehidupan Ishak. Ia seorang yang berhasil dan ia meraih keberhasilannya. Justru Alkitab mencatat di masa paling sukar, di masa yang sulit. Secara perhitungan manusia, secara logika manusia, tidak mungkin bagi Ishak untuk meraih kesuksesan, keberhasilan. Ya. Tetapi Alkitab mencatat di dalam ayat yang ke-13. Ayat 13 berkata, "Ia itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya." Ya. Saudara-saudara, sesuatu yang sangat ironis, ya, terjadi dan dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan seorang Ishak. Di masa kelaparan yang hebat, semua orang menjerit, semua orang menderita. Tetapi tidak dengan Ishak. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu kita lihat. Apa yang menjadi rahasia keberhasilan dari Ishak di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan yang ada? Yang pertama, saudara, rahasia keberhasilan dari seorang Ishak karena ia taat kepada firman Tuhan. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. "Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, 'Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah
dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara-saudara, ketika kelaparan yang hebat melanda negeri Israel, maka kemudian secara logika sesuatu yang sangat wajar bagi seorang Ishak untuk pergi ke Mesir. Kenapa Mesir? Karena Mesir itu adalah bangsa yang besar, juga sebuah bangsa yang di sana tidak ada kelaparan. Saudara, pengalaman ini juga tentunya dialami oleh nenek moyang mereka, saudara. Ketika Abraham mengalami kesukaran, dia disuruh ke Mesir. Ketika juga Yakub mengalami kesulitan, maka mereka juga disuruh ke Mesir. Bagi Ishak, Mesir adalah pertolongan bagi dia. Bagi Ishak secara manusia, secara logika, Mesir adalah jalan keluar. Tetapi tidak dengan Tuhan. Tak kala Ishak dia mau beranjak pergi mencari pertolongan di tempat yang lain, datang firman Tuhan yang menampakkan diri kepadanya dan berkata, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri ini, yaitu di Gerar. Lalu ketika Ishak mendengar itu, dia taat. Ishak belajar percaya kepada perkataan Tuhan. Ia tidak menjadi ragu terhadap perintah Tuhan, sekalipun perintah itu sekilas tidak masuk akal, sesuatu yang mustahil. Seperti kata Tuhan kepadanya untuk berdiam di Gerar. Melihat kondisi Gerar yang sulit, yang tandus, yang kering, tapi Ishak belajar taat, tunduk dan setia kepada firman Allah, dan membiarkan Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hidupnya. Saudara-saudara, rahasia keberhasilan dari seorang Ishak karena dia belajar mentaati kepada firman Tuhan. Makanya di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, saudara-saudara, saya coba baca kepada kita. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Tetapi sebelum ayat yang ketiga itu, ada ayat yang pertama dan kedua. Saya coba baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 3 itu adalah kondisi atau akibat dari ayat pertama dan kedua. Ketika seseorang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, kesukaannya adalah firman Tuhan, hidupnya dia belajar percaya dan taat saja kepada firman Tuhan, meskipun kadangkala, saudara, firman yang kita dengar itu tidak cocok dengan maunya kita. Kadangkala firman Tuhan yang kita dengar tidak logis, tidak relevan dengan zaman, tidak relevan dengan kebutuhan, tidak relevan dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Kemudian ini yang kadangkala membuat orang Kristen menjadi ragu, mencari jalan yang pintas. Kenapa? Karena mereka mulai meragukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi seorang Ishak, dia tahu bahwa berdiam di negeri itu adalah sesuatu yang tidak logis. Karena negeri itu sedang di dalam kekeringan. Gerar itu sedang dalam kesulitan. Kalaupun ia harus menanam, tidak mungkin bisa tumbuh. Bagaimana dia bisa berhasil? Tidak logis. Tidak rasional.
Tetapi Ishak belajar taat kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, ketaatan kita kepada firman Tuhan membuat kita melihat sebuah keberhasilan yang dikerjakan Tuhan sendiri melalui saudara dan saya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang menjadi rahasia keberhasilan dari seorang Ishak? Ayat yang ke-12. Saya mengajak kita untuk membaca ayat yang ke-12. Kejadian pasal 26 ayat 12. Mari kita baca 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, ketika dia mentaati firman Tuhan, lalu ia tidak berhenti untuk mendengar, tetapi sekarang langkah selanjutnya ia bertindak di dalam iman. Tindakan iman dari seorang Ishak di musim yang kering itu, di tanah yang tandus itu, di Gerar, ia menabur. Saudara-saudara, kalau misalkan kita menabur benih padi di sawah yang lahannya itu lagi kering, tandus, lalu kita menanam benih, kira-kira masuk akal enggak? Kira-kira akan berhasil enggak apa yang kita lakukan? Mustahil, saudara-saudara, secara manusia. Ya. Tidak mungkin bisa tumbuh, apalagi menghasilkan buah, karena kering. Tetapi coba lihat di sini, Ishak, dia bertindak dengan iman. Dia tahu kondisi tanah itu kering. Dia tahu lahan itu tandus. Dia tahu bahwa mungkin secara manusia tidak logis dan tidak bisa menghasilkan hasil yang baik. Tetapi ia belajar percaya kepada Tuhan yang empunya langit dan yang empunya bumi. Ia belajar percaya kepada Tuhan sumber segala berkat. Ia percaya kepada Tuhan yang bisa menumbuhkan segala sesuatu. Maka waktu ia menabur, ia bukan menabur di dalam akalnya sebagai manusia, tetapi dia menabur dengan iman. Ketika dia menabur dengan iman, lalu di dalam ayat yang ke-12 tadi di situ dikatakan, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil bagaimana? 100 kali lipat. Sebab apa? Ia diberkati Tuhan. Nah, saudara, rahasia utama, ya, bagaimana Ishak berhasil dalam kehidupannya, sebab ia diberkati Tuhan. Artinya kesuksesan atau keberhasilan itu bersumber dari Tuhan, bukan dari Ishak, bukan dari manusia. Sering kita gagal, saudara-saudara, memahami bahwa keberhasilan kita karena kita mampu, karena kita hebat, karena kita punya strategi, karena kita punya keahlian. Saudara-saudara harus sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan sesuatu, apalagi menghasilkan sesuatu. Manusia yang dicipta oleh Tuhan, itu artinya manusia yang terikat dengan Tuhan. Amin. Manusia yang dicipta oleh Tuhan di dalam rohnya, maka manusia hidup di dalam Tuhan. Maka manusia yang hidup di luar Tuhan itu sama seperti ikan yang hidup di luar air. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari Mother Teresa, seorang yang sangat berhasil di dalam pelayanannya, bahkan memberikan sebuah sejarah yang luar biasa. Tetapi ketika seorang bertanya kepada dia, Bunda Teresa, kami berpikir ibu adalah seorang yang sangat berhasil dalam pelayanan.
Apa rahasia keberhasilan dari seorang ibu? Sehingga membawa beribu-ribu bahkan jutaan orang mengenal kepada kasih Kristus. Melalui pelayanan ibu yang dilakukan di tempat-tempat kumuh. Di tempat-tempat yang terpencil. Kepada orang-orang yang terpinggirkan. Kepada orang-orang miskin. Kepada orang-orang yang putus pengharapan. Kepada mereka yang sakit. Kepada mereka yang tidak punya ayah dan ibu. Tetapi engkau hadir memberikan pengharapan kepada mereka. Apa yang menjadi rahasia keberhasilan pelayanan itu? Mother Teresa menjawab, semua karena Tuhan. Ya. Karena Tuhan. Makanya ada satu lagu, semua karena anugerah-Mu. Ya. Diberikannya pada kita, saudara. Bukan kita. Ishak sadar hasil yang dia dapatkan 100 kali lipat itu sebab ia diberkati Tuhan. Usaha tanpa diberkati Tuhan, pekerjaan tanpa disertai Tuhan, pelayanan tanpa disertai Tuhan, hanya menjadi sesuatu yang sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita harus perlu terus menyadari dan mengakui bahwa Tuhanlah sumber segalanya dalam hidup kita. Ya. Tadi malam saya pergi pimpin satu ibadah syukur. Lalu saya bawa anak saya yang perempuan itu, Elin. Kemudian saudara, di tengah jalan, ya, tiba-tiba ada binatang masuk di mata saya ini. Waduh, saya betul-betul nggak bisa lihat. Ya, nah syukur saudara saya tidak di tengah. Ya, betul-betul saya nggak lihat. Nah, saya minggir. Lalu kemudian saya suruh Elin, turun cepat Elin, tiup ini. Nah, lalu kemudian dia tiup mata saya. Baru binatang itu keluar. Ya, lalu anak saya bilang, Bapak harus tutup kaca helmnya. Nah, tapi tadi pagi-pagi saya lihat, loh, ini mata kenapa kok merah? Oh, ini berarti kemarin belum terlalu bersih. Saudara, hanya binatang kecil. Saya tidak bisa apa-apa. Coba kalau tendangan kuda yang kena. Ayo. Begitu dia, waduh sakit sekali. Dan saya nggak bisa lihat. Ya, saya coba menepi. Jalan. Saudara, seringkali kita merasa kita kuat. Kita hebat. Kita bisa, kita mampu. Tapi acap kali Tuhan perlihatkan sesuatu yang paling sederhana. Kita yang tidak bisa apa-apa. Ya. Virus yang kecil, yang pernah hadir tahun 2020 sampai 2021 akhir. Membunuh puluhan juta manusia di dunia ini. Virus yang hanya 0,05 milimeter. Siapa manusia? Siapa kita tanpa Tuhan? Maka itu sebabnya saudara-saudara, kebergantungan kita kepada Tuhan ini adalah sesuatu yang penting. Nah, kebergantungan kita kepada Tuhan itu diwujud nyatakan dalam satu tindakan iman. Artinya bahwa apapun yang saya harus lakukan dalam hidup saya di dunia ini, saya harus lakukan di dalam tindakan iman. Amin. Saya harus berbuat dan mengerjakan dengan iman. Meskipun itu tidak masuk akal. Meskipun itu tidak logis. Meskipun itu saya ditertawakan seperti seorang Nuh. Ketika dia mendengar perintah Tuhan untuk membuat bahtera.
Buatlah batra di atas gunung yang tinggi. Maka zaman itu orang-orang di sekitar Nuh mentertawakan Nuh. Bahkan mereka berkata, Nuh sudah gila. Orang kalau buat kapal itu selalu di pinggir pantai atau di pinggir sungai, bukan? Tapi ini manusia bikin kapal besar di atas gunung. Bagaimana bawahnya turun? Ya enggak? Tidak logis, tidak masuk akal. Seringkali kita diperintah Tuhan pada tindakan-tindakan yang tidak normal. Seolah-olah ini ada kegilaan. Tetapi itulah perintah Tuhan. Seperti yang kemarin saya sudah katakan di mana ini persekutuan itu kalau tidak salah. Ketika orang Israel mau memasuki tanah Israel, saudara, ketika mereka dari perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, dan mereka mau menyeberang Sungai Yordan, itu artinya menginjakkan kaki di tanah Kanaan. Tetapi Tuhan suruh Yosua untuk sunat semua laki-laki Israel. Padahal musuh sudah mengetahui keberadaan mereka. Suku-suku yang mendiami tanah Kanaan mendengar kabar bahwa orang Israel akan sebentar lagi menyeberang di Sungai Yordan dan akan menyerang kita. Maka semua suku-suku yang mendiami tanah Kanaan, mereka bersiap menghadapi bangsa ini. Saudara, saya coba pikir, waktu penyunatan itu kira-kira tersiar enggak? Heboh enggak? Heboh banget. Kenapa? Karena yang disunat bukan 1-2 orang. Kalau 1-2 orang yang disunat, itu diam aja di dalam tenda. Tapi ini saudara, semua laki-laki Israel harus disunat. Sesuatu yang konyol, bukan? Tidak logis. Tidak masuk akal perintah Tuhan ini. Tetapi Yosua, dia taat kepada firman Tuhan. Orang Israel mentaati firman Tuhan. Sekalipun saya mengerti, pasti sebelum disunat, itu pasti protesnya banyak banget. Betul enggak? Bukan berarti waktu itu Yosua, Tuhan aku sudah mendengar perintah Tuhan, maka seluruh laki-laki saya sunat. Kira-kira, oh iya Bapak Yosua, sunatlah. Enggak. Loh, ngapain? Pasti berdebat. Pasti itu protes. Saudara. Tapi akhirnya dengan teguh Yosua menyatakan hal itu. Dan kemudian akhirnya seluruh laki-laki Israel memberi diri disunat. Saudara, apa maksudnya? Penyerahan diri secara total. Supaya kemenangan yang diraih oleh bangsa Israel, mereka nanti menyadari bahwa kemenangan itu kemenangan Tuhan, bukan kemenangan Yosua, bukan kemenangan orang Israel. Keberhasilan yang mereka raih bukan keberhasilan Yosua, bukan keberhasilan umat itu, tetapi keberhasilan itu adalah keberhasilan Tuhan. Waktu engkau berhasil, waktu engkau sukses, engkau pernah berkata bahwa keberhasilan ini adalah keberhasilan Tuhan? Atau justru engkau berkata, noi gitu loh. Saudara. Hati-hati saudara. Orang yang menabur dan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Seperti seorang janda Sarfat yang dipelihara Tuhan pada masa kelaparan. Karena ia taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Selama 3 tahun terjadi kelaparan. Tetapi karena janda Sarfat ini taat kepada firman Allah, maka dia dipelihara pada masa kelaparan. Saat kita tidak mampu lagi melihat ada yang baik di sekeliling kita, tetaplah percaya bahwa Allah sedang bekerja
untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Kemudian yang terakhir saudara, apa yang menjadi rahasia dari keberhasilan seorang Ishak? Ayat 25. Mari kita baca ayat 25 bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Yang ketiga, kunci keberhasilan dari seorang Ishak itu karena ia membangun mezbah doa. Mezbah doa ini penting. Ya. Itulah api di dalam hidup kita, saudara. Doa itu adalah kuasa dan kekuatan bagi orang beriman. Ya. Doa itu adalah nafas bagi orang yang beriman. Hidup kita tanpa nafas kering. Bahkan bukan kering, mengering dan mematikan. Betul? Iman juga demikian. Iman kita akan hidup ketika ada nafasnya. Tubuh kita akan sehat, segar karena ada oksigen. Maka kalau oksigen itu tidak mengalir dengan baik dalam tubuh kita, itu masalah. Makanya nanti ada serangan jantung, ada stroke, dan yang lainnya. Kenapa? Karena oksigennya tidak mengalir dengan baik, tidak lancar di dalam tubuh kita, saudara. Nah, sering persoalan-persoalan hadir dalam hidup kita dan membuat kita sesat. Membuat kita sulit ya melihat sebuah kehidupan di dalamnya karena tidak ada mezbah. Tidak ada mezbah doa. Ya. Maka ini harus balance antara sebuah tindakan dan doa. Ya. Bukan berarti juga hanya doa-doa saja lalu kemudian tidak ada tindakan. Makanya tadi ada tindakan, kemudian ada doa. Ya. Ini harus balance. Harus seimbang. Ya. Tadi malam di dalam saya pimpin ibadah syukur itu, maka keluarga ini memberi kesaksian begini. Dari tahun 2018, kami mengambil alih perusahaan ini dalam kondisi valid. Dan kondisi yang kami hadapi waktu itu, kami harus pinjam uang puluhan miliar di bank. Dan beberapa aset kami harus jual untuk menyelamatkan perusahaan ini. Lalu kemudian di dalam perjalanannya, kami harus bayar 600 juta lebih per bulan, bunganya saja. Saat itu kami tahu bahwa ini sesuatu yang mustahil bisa ke depan berjalan dengan baik. Ya, karena kondisi. Apalagi di tengah perjalanan ada COVID. Ya. Tapi dia mengatakan, kami satu keluarga sepakat dan kami setuju bahwa satu hal yang kami harus lakukan di dalam perjuangan untuk membangun perusahaan ini kembali, yaitu kami harus bangun mezbah doa. Saya dan anak-anak saya perintahkan untuk berdoa. Baik di rumah, baik di jalan, baik di mobil, maupun di perusahaan. Dan akhirnya hari ini kami boleh berkata kami bersyukur kepada Tuhan. Sesuatu yang kami tidak pernah pikirkan jalan keluar. Tapi akhirnya satu-satu dibereskan oleh Tuhan.
diselesaikan oleh Tuhan. Dan perusahaan ini yang minus, bukan nol, minus. Karena ditinggalkan di dalam keadaan valid, bahkan punya hutang yang banyak. Sekarang sudah mengarah kepada positif. Karena doa. Karena itu saya mengundang teman-teman untuk berdoa. Saya menyaksikan sendiri juga bagaimana keluarga ini, saudara, di dalam menghadapi kesulitan yang sangat hebat sekali itu, mereka selalu berdoa. Bahkan kadang-kadang saya ditelepon, lalu kemudian saya ada di jalan, di motor. Pak, boleh nggak berdoa sekarang, Pak? Oh ya, baik. Saya kadang-kadang minggir, saudara. Di tengah jalan kemudian saya berdoa. Ya. Artinya apa? Bahwa keluarga ini menyadari kunci keberhasilan ini karena Tuhan. Ya. Dan dengan cara Tuhan sendiri, ya, Tuhan juga membuat semua berjalan dengan baik. Ya. Sampai kondisi perusahaan ini sekarang sudah sehat. Berjalan dengan normal. Meskipun saudara, dia mengatakan, ya sekarang ya untungnya tidak banyak-banyak. Tetapi sudah sehat. Ya. Saya diberkati dengan kesaksian itu, saudara. Saya diteguhkan kembali bahwa doa itu punya kuasa. Amin. Doa adalah kunci di dalam keberhasilan kita. Ya. Makanya di dalam Yakobus dikatakan, kalau itu apa yang diinginkan hatimu tidak tercapai, mungkin karena engkau tidak berdoa. Jadi doa itu memiliki peran penting di dalam keberhasilan dari hidup kita. Ya. Saudara-saudara, melalui kisah Ishak ini, kita belajar bahwa keberhasilan itu karena Tuhan. Karena Tuhan memberkati, karena Tuhan menyertai, karena Tuhan hadir, karena Tuhan memberi kekuatan dan kuasa, maka kita bisa melakukan segala sesuatu. Bahkan kalau kita ada hari ini, itu pun karena Tuhan ada dalam hidup kita. Di luar Tuhan, kesuksesan adalah kegagalan yang tertunda, saudara. Saya ulangi ya, di luar Tuhan, kesuksesan adalah kegagalan yang tertunda. Maka kalau kita merindukan keberhasilan, maka jangan lupa lakukan ini. Yang pertama, taatilah firman Tuhan. Yang kedua, bertindaklah dalam tindakan iman. Dan yang ketiga, bangunlah mesbah doa di dalam hidup. Percayalah, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong kita melewati masa-masa sukar. Seperti keberhasilan dari Ishak melewati masa sukar, melewati masa krisis dan kesulitan yang dahsyat. Tapi karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, maka akhirnya mereka melihat sebuah sukacita yang besar. Tuhan mau kita juga demikian. Menjadi orang-orang yang berhasil. Menjadi orang-orang yang sukses di dalam Tuhan. Bukan karena kita, tetapi karena kita menempatkan Tuhan sebagai sentral dari segala sesuatu dalam hidup kita. Amin.